Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah akhirnya aku mejeng sama Ustadz Akmal. Ya, Ustadz, kita sambil nungguin penonton, ngobrol-ngobrol dulu Ya, lah ya. ya. Oke. Ini, oh ya, Ustadz Akmal itu bulan ini ya, anaknya lahir tanggal 10 Agustus kemarin. Alhamdulillah, Alhamdulillah. namanya Ainan Karim Akmal ya. Ya, betul. Anak Iya, kedua. alhamdulillah. Anak kedua, yang pertama kan Afnan ya. Wah, Afnan pasti kayak happy banget nih punya adik baru. Bang, banget, banget. Ya, Ngapain soalnya aja tuh dia? dijailin terus. Dijailin terus pokoknya. Pengen tidur sama adiknya terus gitu kali ya. Pokoknya kalau adiknya nangis dia ketawa, kalau adiknya ngompol dia ketawa juga. Pokoknya apa aja seneng gitu. Dulu waktu pertama kali masih di rumah sakit tuh saya inget banget waktu Mm-mm, pertama kali dikabarin adiknya udah lahir. mm-mm. Requestnya Afnan tuh adalah tolong direkam Ainan pas lagi nangis sama yang pas lagi nggak nangis. Jadi jadi dia Ya penasaran banget Allah. anak bayi nangis kayak kayak anak anak adiknya nangis kayak anak bayi yang lain apa enggak? Mungkin mungkin gitu pikirannya nggak tahu juga sih. Oh gitu ya. Afnan nih kayaknya ini banget deh. Saintis banget gitu kayaknya pikirannya. Selalu ingin meneliti sesuatu gitu. Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana gitu ya. Iya, Udah banyak proyeknya. banyak proyek. Selain kereta apa tuh udah banyak kayak manjat-manjat udah ya. Ya Allah. Kesibukan apa Stat? Ah, banyak sih pasti sibuk Stat mah. Lari. Ya, ya, ya itu berusaha menjaga stamina aja jadi sering-sering lari kalau kalau apa kesibukan mah masih di rumah terus belum belum berani keluar-keluar Hmm, karena banyak ya kajian ya Stat. di rumah ada orang tua ada anak bayi juga kan kita khawatir Hmm. sama yang lain aja sih. Oh iya betul sih. Tapi kalau udah ada bayi mah betah di rumah Iya, ya. Lagi bobo kali ya jam segini mah. iya, Ya. Oke. Nah karena mempersingkat waktu deh. Jadi waktu kita 1 jam, mungkin nanti teman-teman yang nanti mau bertanya supaya kebaca pertanyaan-pertanyaannya, mungkin nanyanya nanti-nanti deh di akhir-akhir ya. Insya Allah mungkin sekitar jam 5 kurangan lah kita kasih waktu untuk tanya jawab ya. Oke. Nah, Start tadi udah dibahas di awal ya, kita hari ini mau ngobrolin apa gitu. Nah, ini karena kemarin-kemarin tuh ternyata bahasannya seru-seru juga gitu ya. Oh, ternyata kalau dari barat tuh kebudayaan tuh gini gitu ya. Terus kalau dari Islam itu begini kayak gitu kan. Terus ternyata produk budaya tuh mungkin kita nganggapnya seringnya apa ya? Mungkin cuma tarian atau misalnya pakaian adat kayak gitu ya. Tapi ternyata macam-macam gitu ya. Dan bahkan tidak hanya produk-produk yang kayak gitu doang ya, tapi juga ide pemikiran itu juga bagian dari budaya. Nah kayak gitu. Nah sekarang pengennya sih kita tuh setiap episode tuh diulang lagi gitu, Start. iya, Apa sih budaya itu apa? Terus adat istiadat tradisi itu apa sih? Terus kita mendudukannya gimana ya gitu sebagai orang Islam nih. Kita mendudukan ketiga itu tuh gimana di kehidupan kita kayak gitu, Start. Silahkan. iya. Eh, Mungkin pertama menjelaskan soal budaya dulu ya. Jadi yang namanya budaya itu biasanya kalau di Indonesia kita memahami budaya ini orang awam biasanya memahami budaya itu sebagai produk. Ya, jadi kayak rumah gadang adalah budaya Minangkabau, kemudian Hmm. koteka adalah budaya orang Papua gitu ya. Tapi sebenarnya itu layer yang paling luar, ya lapisan yang paling luar, yang paling ya mungkin yang paling nggak penting sebenarnya. Hmm. Kenapa saya bilang nggak penting? Karena namanya produk itu kan selalu berganti. Nggak masuk akal Anda menganggap kalau ada orang menganggap bahwa orang Indonesia harus hidup seperti orang Indonesia tahun abad 19 misalnya. Ya, nggak Hmm. ada bangsa di dunia yang mengharuskan seperti itu. Ya, jadi Yeah. dari dulu nggak berubah. Nah itu justru suatu hal yang aneh gitu ya.
Ya, jadi kalau kalau kita dulu tinggal di rumah gadang gitu ya, maka sekarang nggak ada yang menyalahkan kalau ada orang tinggal di apartemen atau di rumah yang rumah biasa ya, bukan rumah rumah gadang, rumah biasa, rumah rumah yang kita kenal seperti sekarang gitu ya. Nggak ada yang Hmm. menyalahkan dan dia tidak mengkhianati keminangkabawannya gitu ya. Sama seperti Hmm. orang Papua nggak mau pakai koteka lagi, dia tidak mengkhianati kepapuaan. Ya, jadi yang level produk itu sebenarnya adalah pengertian budaya yang paling paling permukaan, ya paling permukaan Hmm. yang paling nggak penting, ya nggak penting kenapa nggak penting karena bisa berubah, ya untuk itulah kita punya museum, ya kenapa karena hal-hal yang Hmm. udah nggak kita pakai lagi tempatnya di museum, gitu, ya hal-hal yang udah Ya. kita nggak akan kita pakai lagi gitu ya, nggak nggak ada alasan kenapa kita harus pakai lagi, taruhnya di museum, ya dan itu adalah Hmm. produk budaya, yaitu bagian dari budaya kita juga gitu ya walaupun nggak kita pakai lagi, ya kemudian ada pengertian yang kedua yaitu pemikiran, ya pemikiran ini juga sebenarnya produk juga, ya produk-produk produk manusia juga kan pemikiran gitu ya. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara orang memproses pengetahuan. Nah, itu pun budaya juga, ya. Ya Hmm. saya kasih contoh gini, mungkin untuk menjelaskan yang level kedua dan ketiga tadi, ya. Mungkin bagusnya kita jawab pertanyaan ini deh. Duluan mana manusia beragama atau berbudaya? Ya. Ini kunci Hmm. kenapa orang Barat nggak sama sama kita, sama orang Islam nggak pernah cocok gitu. Alasannya kenapa? Ya, ya, ya. Ya, dalam memahami budaya maksud saya ya. Kenapa? Karena Hmm. kalau buat orang Islam jawabannya jelas. Duluan mana beragama atau berbudaya? Nah, peradaban manusia ini, ya manusia itu beragama dulu atau mulai berbudaya dulu? Ya, pasti jawabannya adalah beragama dulu. Kenapa? Manusia Beragama dulu. pertamanya nabi. Manusia pertama kita nabi, bukan 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 manusia purba, bukan hasil evolusi dari primata. Kita nggak percaya itu. Hmm. Manusia pertama itu nabi. Ya sudah pasti beragama, sudah pasti dia tahu cara beragama dengan benar. Ya, jadi ini pemahaman yang penting. Ya, ketika belum ada budaya, maka sudah ada agama. Ya, ini pertanyaan ini penting sekali ya. Nah, Hmm. waktu itu ini saya mendapat pencerahan setelah baca sebuah artikel di majalah Panji Masyarakat ya, lama sekali tahun 59 atau tahun 60 ya. Jadi karangan Pak Aminullah Lewa. Pak Aminullah Lewa ini orang dari Sulawesi Selatan. Beliau mengatakan begini. eh, karena kita yakin bahwa agama itu lebih duluan daripada budaya. Budaya itu kan baru ada ketika manusia sudah berbangsa-bangsa, udah anak-anak Nabi Adam alaihissalam ini udah pisah jalan gitu ya. Ada yang ke sini, ada yang ke sana gitu ya. Ada mulai mengembangkan selera masing-masing ya, adat istiadat dan segala macam gitu ya. Kalau waktu masih Hmm. satu keluarga ya nggak ada budaya namanya. Ya bukan budaya itu ya ya kebiasaan keluarga saja gitu ya. Satu keluarga baru Nabi Adam, baru baru Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dan anak-anaknya itu belum jadi budaya. Ya, tapi kalau udah jadi Hmm. berbangsa-bangsa, berbeda-beda tempat, berbeda selera, ya, baru baru namanya berbudaya. Nah, Pak Aminullah Lewani mengatakan, oleh karena itu kita harus memahami bahwa agama itulah yang memberikan nilai. Nilai itu Hmm. dari agama, bukan dari budaya. Kenapa? Karena manusia beragama dulu baru berbudaya. Nah, ketika belum ada budaya, berarti Hmm. manusia belum punya nilai, kan aneh. Ya, padahal manusia Iya, itu iya, pasti punya benar-benar, nilai. benar-benar. Ya, nggak ada manusia Iya, yang iya, lahir iya. tanpa nilai itu nggak ada, ya nggak ada, bahkan mereka yang bilang oh saya orangnya bebas kok open minded misalnya gitu ya, open mind itu adalah nilai, ya itu kan nilai, buktinya Iya. dia marah-marah ke semua orang yang nggak cocok sama dia kan. Ya berarti close Hmm. minded Benar-benar, juga dia ya. benar-benar. Tapi open minded itu sendiri sebuah prinsip gitu ya, liberal gitu ya, orang walaupun orang liberal itu nggak pernah konsisten, tapi liberalisme itu adalah prinsip gitu ya, nggak ada orang nggak punya nilai, Hmm. itu nggak ada, ya maka agama yang Ya. memberikan nilai pada manusia, nilai-nilai itu maksudnya apa, yang ini benar, yang itu salah, yang ini mulia, yang itu hina, itu tuh agama yang ngasih tahu. Nah budaya Hmm. posisinya di mana kalau kata Pak Aminul Lewa, budaya itu adalah bagaimana cara masing-masing bangsa me- mempraktekkan nilai-nilai tersebut. Ya, saya kasih contoh Hmm. misalnya. Ini sebuah nilai ya. Anak laki-laki harus berani. Itu sebuah nilai. Ya, saya rasa nggak ada Hmm. bangsa di dunia ini yang nggak setuju. Ya, semuanya pasti Ya. setuju. Tapi cara setiap bangsa mempraktekkan prinsip itu beda-beda. Ya, nah Ya. misalnya Hmm. orang Minangkabau kalau zaman dulu anak laki-laki usia 8 tahun harus tinggal di surau, nggak boleh tinggal di rumah. Ya, harus tidur di Hmm. surau, harus belajar pencaksilat misalnya. Ya itu kan cara-cara mendidik supaya anak laki-laki jadi berani, jadi kuat, jadi mandiri gitu ya. Itu cara mereka. Ya. Nah tapi kebudayaan lain punya cara yang lain.
Ya, misalnya kayak suku Masai di Kenya itu, ya, dia Hmm. punya tradisi anak laki-laki usia sekian belas tahun ketika mereka sudah dianggap dewasa, mereka harus bawa tombak, mereka harus berburu singa. Ya, dia harus bunuh Uh. singa itu sendiri, ya, sendiri. Walaupun ketika dia berangkat, teman-temannya di belakang jagain. Ya, artinya ya kalau sampai terjadi tiba apa-apa dia nggak sampai terbunuh gitu ya. Tapi dia harus bisa bunuh Hmm. singa dengan tombak tadi, ya, bukan dengan golok dengan yang lain, harus dengan tombak, ya, artinya harus jarak dekat gitu ya. Itu Ya. cara kebudayaan itu memastikan nih anak laki-laki ini jadi hebat gitu, jadi kuat, jadi berani gitu ya. Itu caranya gitu ya. Enggak. Nah, Hmm. eh, apa Rasulullah SAW misalnya kalau kita baca Sirah Nabawiyah ya, kenapa Rasulullah SAW itu dulu disusui oleh Halimah dari Bani Sa'ad ya, Bani Sa'diyah ya, Halimah Asadiyah dari Bani Sa'ad ya. Alasannya adalah karena orang-orang kota dulu di tradisinya orang anak-anak kota itu biasa dibesarkan di luar kota. Kenapa? Supaya mereka jauh dari penyakit ya, jauh dari wabah penyakit. Biasanya wabah penyakit di kota ya, karena kota tuh Hmm. apalagi Mekah itu kan tempat ziarahnya seluruh orang Arab gitu ya. Jadi kalau ada orang Ya. bawa penyakit yang kena, yang gampang kena di situ ya, maka anak-anak Nah. dijauhkan dari situ. Kemudian mereka terlatih hidup di pedalaman ya, mereka badannya jadi kuat, dapat udara yang segar dan sebagainya gitu ya. Itu kan cara-cara juga, itu tradisi gitu ya. Ya itu budaya gitu ya. Hmm. Nah, jadi budaya itu adalah cara manusia apa mengejawantahkan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Karena kita meyakini agama itu duluan. Ya. Nah, dari pangkalnya udah beda, maka orang Barat memaknainya beda. Kalau orang Barat menganggapnya agama itu hasil dari budaya. Ya. Nah, ini yang repot. Ya. Ya. Artinya manusia itu berbudaya dulu baru beragama. Ya. Nah, tapi kalau orang Islam nggak berpikir demikian. Ya, kita meyakini manusia pertama itu nabi, udah jelas dia udah beragama. Setelah beragama dia punya nilai-nilai, ini benar itu salah, ini baik, ini jahat, ini mulia itu hina, ini bersih itu najis gitu ya. Baru kemudian kita mengejawantahkannya seperti apa, caranya bagaimana gitu ya. Caranya beda-beda. Hmm. Ya, caranya pasti beda-beda. Nah, oleh karena itu menempatkan budaya itu memang tidak pada produk, ya, karena produk itu bisa dievaluasi, ya, bisa dievaluasi ini Hmm. cara kita benar apa enggak nih selama ini, ternyata nggak cocok, ya, ternyata kurang bagus, maka dievaluasi. Yang dievaluasi bukan nilainya, yang dievaluasi adalah budayanya, ya, budayanya. Hmm. Jadi begitulah cara kita menempatkan budaya. Ya. Oleh karena itu sebenarnya nggak masuk akal kalau mengharapkan orang Indonesia memelihara tradisi atau budaya nenek moyang dengan cara tiap hari harus pakai kebaya, tiap hari harus nonton Hmm. wayang golek, harus menari-nari, harus mengukir-ngukir gitu ya. Kalau ada yang Hmm. tertarik ke situ ya silakan aja. Tapi kalau semuanya kan nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Sekarang banyak masalah kontemporer, masa kita masih ngurusin tari-tarian melulu, ya banyak masalah lain, Hmm. masalah cyber security gitu ya, siapa yang ngurusin gitu ya. Sebenarnya dari Iya, situ iya. kita bisa lihat cara orang Barat melihat kita, ya, orang Barat tuh melihat Timur tuh eksotis, ya, kita ini sebagai penghibur mereka, jadi kita disuruh ngurusin Hmm. tari-tarian ya, terus pokoknya kami datang kalian hibur gitu ya, kalau urusan Iya, iya. teknologi urusan kami aja. Nah, lucunya orang Indonesia merespon itu, ya, orang Indonesia banyak yang Hmm. setuju gitu ya. Akhirnya sekarang Iya, iya, iya. hijab, mereka tersinggung sama hijab, ya, suruh suruh kembali ke kebaya. Kalau yang namanya produk itu biasa, orang berubah selera, ya, berubah selera Hmm. itu biasa, ya. Produk itu bukan seperti itu, ya. Kalau produk itu biasa, dari masing-masing warung Padang, ya, rasanya pasti beda-beda dan itu biasa, nggak ada yang aneh gitu ya. Hmm. Dia nggak dibilang dia mengkhianati keminangan karena kurang pedes, nah, karena rasanya kurang spesifik. Ya enggak lah, dia jualannya di Yogyakarta misalnya, dia harus sesuaikan dengan Hmm. selera orang sana. Ya jangan jangan Iya, iya. sepedes yang dia jual di sana gitu ya. Tapi filosofinya ada yang sama. Apa filosofinya yang sama coba? Nasi bungkus selalu lebih banyak. Ya, Oh itu iya. itu 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 cara itu cara Benar. berpikir yang menarik gitu. Itu cara berpikir yang menarik gitu. Hmm. Ternyata dulu di zaman perjuangan orang Minang tuh seperti itu. Jadi ketika semua laki-laki bergerilya ke hutan-hutan gitu ya, maka yang bikin nasi bungkus itu tahu nih nasi bungkusnya buat siapa nih, buat gerilyawan, maka buat pejuang, maka dikasih nasinya banyak. Kalau yang makan di tempat Oh ya gitu ya. biasanya aja gitu. Itu kan suatu cara Oh, berpikir yang menarik gitu.
Ya, baru tahu juga kan? Baru tahu sih. Baru tahu. Iya, makanya namanya warung apa? Nasi Ampera. Ya, cuman sekarang nama Ampera diambil sama restoran Sunda nih, gimana nih? Waduh, mohon maaf nih. Aduh. Gak apa-apa sih, Gitu. gak ada hak Gak ada masalah ya. ciptanya juga sih. Iya, iya benar. Cuman dulu disebutnya nasi ampera karena amanat penderitaan rakyat kan gitu kan. Ya. Nah, jadi sekali lagi Oh. kalau namanya produk tuh biasa berubah gitu loh. Ya, masa produk sama terus, apalagi sekarang zaman globalisasi. Ya, bayangin kalau orang Sunda maunya makan apa namanya? Lalapan terus gitu ya. Kalau dia keluar negeri gimana? Ya, Iya takutnya nggak cocok benar-benar. seleranya gitu kan. Kalau ke Korea nggak bisa makan ini susah juga kan. Ya, jadi selera tuh biasa berubah gitu ya. Tapi watak seseorang, bagaimana cara dia, nilai-nilai mana yang dia anggap penting sekali, ya, bukan berarti yang lain gak dianggap penting, tapi yang ini lebih penting, misalnya gitu ya. Iya, Ya iya, kayak iya. tadi, kenapa orang Minang merantau itu kan masalah budaya, ya, masalah budaya. Ada nilai yang dianggap penting gitu. Ya, ada nilai yang dianggap penting bahwa orang tuh kalau sukses di kampung nggak ada apa-apanya, ya, tapi kalau dia sukses di rantau, nah itu orang hebat gitu. Awalnya begitu Oh gitu ya, ya. dia mencari ilmu kenapa gitu ya. Jadi itu ada nilainya, dan nilai itu ada di semua bangsa sebenarnya, tapi masing-masing bangsa tuh punya penekanan. Saya menekankan ke masalah ini, masalah ini, masalah ini. Nah gitu ya. Jadi budaya itu memang bikinan manusia itu nggak ada yang abadi, ya, nggak ada yang abadi, dan bisa dievaluasi, dan tidak ada yang jelek dari itu, ya. Jadi jangan orang menyangka kalau kita berubah dari nenek moyang kita, maka kita jadi cucu yang tidak baik gitu ya. Kalau saya malah mengatakan sebaliknya, nenek moyang yang pingin cucunya sama seperti dia itu nenek moyang yang tidak baik. Ya, kita aja Iya, nggak iya, iya. pengen keturunan kita sama kayak kita kan, maunya lebih bagus gitu ya. Masa Betul, begini-gini betul, aja, betul. jangan Kan dong ya. katanya harus progresif ya. Harus progresif. Nah, ini kadang-kadang aneh orang yang bilang bicara progresif, kadang-kadang begitu bicara budaya kok konservatif Mundur banget terus. gitu. Iya, primitif sekali. Nah, itulah jadi masalah budaya seperti itu, ya. Oke, oke. Nah, tadi kan sempat ngomongin yang kayaknya tahun lalu deh sempat ada kampanye kampanye kebaya deh kalau nggak salah. Jadi orang tuh rame-rame gitu pakai Ada terus. kebaya. Terus iya sih sebetulnya. Nah, itu katanya biar apa katanya tuh ada yang biar nggak ada upaya Arabisasi budaya Indonesia katanya gitu, Stat. Nah, nanggepin ini nih gimana nih, Stat? Nah, dia nggak protes masalah koreanisasi. Dia nggak protes masalah Jepangisasi. Itu yang grup-grup idol 4848 itu nggak dimasalahin sama dia. Jadi ini jelas sentimen aja sebenarnya gitu ya. Ini udah zaman globalisasi. Globalisasi itu artinya apa sih? Artinya dunia itu menjadi global village, ya, kampung global gitu ya. Kampung tuh apa yang terjadi di rumah yang satu tuh rumah yang lain tahu semua. Ya, itu cerita Butejo yang sekarang lagi heboh tuh ya. Ya, kenapa Oh sih iya. semua orang tahu semua urusan, ya karena kampung ya begitu gitu. Itu defini apa, ciri-ciri desa dan kampung itu kayak begitu gitu ya. Nah, sekarang dunia tuh jadi global village gitu. Walaupun ini dunia, walaupun kita nggak pernah nginjekin kaki ke Jepang, tapi kita tahulah apa yang terjadi di sana. Ya, tahu hal-hal penting yang terjadi di sana gitu ya. Kita tahu kasus Jacob Blake di Amerika yang baru ditembak, punggungnya ditembak 7 kali gitu ya. Jadi itu kita tahu, padahal kita nggak pernah nginjek kaki di sana gitu. Lihat nama kotanya aja saya nggak tahu. Ini kota apa gitu ya, di Connecticut ya. Saya nggak tahu, tapi kita tahu gitu ya. Ini tandanya globalisasi udah terjadi. Nah, anehnya sekarang orang-orang ini mempermasalahkan masalah hijab dan kebaya gitu ya. Ngomel-ngomelnya di mana? Di Twitter. Lah, Twitter budaya siapa? Ya, Iya, ya iya, jadi iya. jadi nggak nyambung nih orang-orang. Saya sering mengkritik ini orang yang bilang jangan pakai hijab tapi kembali ke kebaya gitu ya. Saya pengen tahu dia ngopinya ngopi apa gitu. Ya, kopinya kopi apa? Kopi Indonesia bukan? Jangan kopi-kopian yang harga 50.000 punya franchise orang luar gitu kan? Ya konyol lah kalau kayak gitu. Ya, kalau Iya maunya benar. serba Indonesia, mbok ya kopi tubruk terus tiap hari gitu ya, minumnya jahe gitu. Ya ini Iya benar-benar. makannya fried chicken, ya ngopinya kopi-kopian kayak begitu gitu ya. Giliran sama hijab sensinya bukan main. Ya. Dan lagi pula saya bilang nggak Iya. akan berhasil Anda mengkampanyekan melawan hijab
dengan kebaya tuh nggak akan berhasil. Kenapa? Karena yang membela kebaya juga pakai kebaya kapan sih? Kalau lagi kondangan, Iya. kalau lagi ada acara khusus, jadi pagar bagus gitu ya, hari Kartinian gitu ya. Sementara yang berhijab mau keluar manggil tukang sayur aja pakai hijab dulu baru keluar. Ibu-ibu kalau udah Iya pakai bener. pakai jilbab kan konsistennya luar biasa. Konsistensinya luar Hmm. biasa. Cuma ke teras aja pakai pakai jilbab dulu kok. Ya dia perbaik apa dia tutup dulu semua auratnya baru keluar gitu ya. Jadi nggak akan sama ya, nggak akan sama, nggak akan berhasil ya, nggak akan berhasil. Hmm. Iya benar-benar benar. Lagian pakai kebaya misalnya naik-naik bus gitu gimana ya nggak kebayang. Ya, jadi saya Nah, ngelihatnya terus ini kebencian pada Islam saja sebenarnya, kebencian pada Islam. Tapi by the hmm, way ada yang menarik nih, ada yang menarik karena apa kemarin tuh? saya baru bukan baru sih, ya baru-baru teringat aja gitu ya. Hmm. Ada seorang peneliti soal Indonesia, soal sejarah Indonesia yang sangat terkemuka, ya namanya baru meninggal ya, namanya MC Rickleff ya. Rickleff, Hmm. ya, Rickleff ya. Beliau nulis buku tentang History of Modern Indonesia. Ya, sejarah Hmm. Indonesia modern. Ya, sejarah Indonesia modern dari Hmm. tahun 1200-an. Ya, jadi 1200-an. Ya. Yang menarik dari bab pertama itu dia bukan dari kata pengantar ya, dari kata pengantar dia udah menekankan sekali. Yang namanya Indonesia modern itu dimulai dari kapan? Dari Islamisasi Nusantara. Ya. Kenapa Wah. bukan dari Hinduisasi? Kenapa bukan dari Budaisasi? Karena ketika masih Hindu dan Buddha, belum ada rasa kebangsaan tuh belum ada. Ya, Hmm. mereka baru bersatu setelah mereka terislamisasi. Islam itulah yang bikin mereka menyatu. Dan ini semua sejarawan dari Barat ya yang meneliti Indonesia, walaupun kita nggak mesti setuju sama semua analisis mereka ya, termasuk Nugrohonya juga gitu ya yang kita nggak suka gitu ya. Semuanya Hmm. menganalisis hal yang sama. Indonesia itu Islam gitu ya. Indonesia itu Islam. Hmm. Nugrohonya tuh kenapa dia datang ke Indonesia, kenapa yang dia acak-acak cuma Islam doang ya. Karena yang paling penting dari Betul. Indonesia tuh saya nggak mengatakan bahwa yang lain nggak ada ya, nggak ada di Indonesia, ada gitu ya, tapi yang merekatkan Indonesia itu Islam ya. Sebelum ada Islamisasi nggak ada Indonesia ya. Secara formal Indonesia itu ada tahun 45 ketika proklamasi gitu Hmm. ya. Tapi kan Ya. tahun 1928 udah ada cita-cita itu. Nah, sebelumnya lagi ketika sudah terislamisasi Nusantara ini, rasa satu bangsa itu udah ada ya. Satu bangsa itu didorong oleh dua hal. Pertama karena mereka sama-sama Islam, yang kedua karena sama-sama korban dari Belanda, sama-sama korban Hmm. jajahan Belanda, maka mereka punya perasaan senasib sepenanggungan gitu ya, walaupun kerajaannya masih beda-beda ya. Itu Hmm. menarik, itu ternyata analisis semua sejarawan begitu kok ya. Jadi sebenarnya Hmm. nggak relevan memisahkan Indonesia dari Islam tuh nggak relevan sama sekali, dan nggak bisa pakai argumen budaya dalam arti produk gitu ya, nggak bisa. Ya memang begitulah. Iya, iya, Ya iya. memang begitulah, bangsa Indonesia itu begitu. Adanya Indonesia itu setelah Islamisasi Nusantara. Itu tegas-tegas Hmm. Rickleff bilang kayak begitu. Ya, dimulai dari Islamisasi Nusantara. Sebelum itu nggak ada yang menyatukan mereka tuh nggak ada. Ya, Oh, gitu. itu yang nulisnya juga bukan non Islam, bukan kan non Muslim Orang gitu ya? Yang keturunan nulisnya non Amerika dan Muslim gitu. Amerika Australia, ya, bukan Muslim. Amerika Ya, Australia. bukan Muslim. Oh iya 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 iya. Iya. Wah menarik juga tuh. Apa tadi Stat bukunya? History of History Modern of Modern Indonesia. Bahasa Indonesia juga Modern ada, Indonesia. udah banyak kok. Ya, Oh iya 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 Rickleff iya. saya cari Rickleff karena itu buku yang paling terkenal dari Rickleff. Ya. Hmm, hmm, hmm. Oke, teman-teman yang mau nyari boleh langsung ya. Nah, apalagi ya? Ya karena itu juga sih ya tadi kan mungkin sentimen-sentimen terhadap Islam juga akhirnya Islam tuh misalnya gini deh, pernikahan kan biasanya ada ininya ya kayak upacara adat gitu. Ada beberapa orang Islam tuh yang memilih untuk kayaknya nggak usah pakai upacara adat deh gitu. Tapi dianggapnya kalau kayak gitu, lu nggak menjalankan tradisi ini nih gitu ya, misalnya kebudayaan Sunda atau kebudayaan Minang misalnya gitu. Akhirnya dicap nggak menghargai budaya kayak gitu. Nah, nah Ya, terkait itu juga, ya seperti saya bilang, yang namanya produk itu biasa berubah, gitu ya. Dan justru yang tidak biasa kalau tidak berubah, ya. hmm, Apakah masih disebut manusia kalau udah hidup berabad-abad nggak berubah? Ya kan ya, aneh ya. Sebenarnya kenapa itu terjadi hanya kepada bangsa Timur sih? Kenapa bangsa Timur dipaksa untuk berpikir begitu?
Karena yang nyekokin pikiran kita tuh orang Barat. Orang Barat pingin kita nggak berubah. Ya, urusan Iya, iya, iya. kemajuan biar mereka aja yang ngurus. Kita nggak usah maju. Itu maunya mereka gitu loh. Jadi saya ngelihat ini cara berpikir yang kolonialis banget gitu. Nah, makanya sekarang ada kajian-kajian post kolonialis. Jadi kita ini harus keluar dari framework berpikir orang Barat. Orang Barat tuh maunya orang Indonesia tuh bikin batik, nari-nari, ngukir-ngukir, itu aja. Ya. Kalau Hmm, sekarang ada yang mau menekuni seni itu silakan aja, ya, tapi jangan suruh semua orang. Ya, jangan suruh semua orang. Zaman dulu batik komoditi nomor satu. Zaman sekarang kan banyak komoditi. Ya, nggak salah dong iya, orang jual mobil gitu ya. Nggak salah orang jual yang nggak mesti batik gitu loh. Ya, iya, betul, betul, kenapa betul, harus betul. berpikir ke arah situ terus gitu? Kebaya kita juga masih punya orang berhijab juga pakai kebaya. Ya, Iya, yang lucu sekarang ngasih foto kebaya yang gimana gitu ya. Begitu saya kasih lihat nih, kebaya ente juga nggak sama sama kebaya Kartini. Lihat kebaya Kartini deh. Ya, kebaya Kartini itu lumayan loh, lumayan menutup aurat loh. Ya, iya, ketutup dan benar, benar, benar. nggak ketat sama sekali. Coba cari foto Kartini yang whole body deh, ya, yang seluruh badan Iya, gitu ya. heeh. Nggak ketat-ketat kayak yang diliatin sekarang gitu ya. Jadi saya bilang Iya, kebaya ente juga nggak sama kok. Nah itu bukti bahwa perubahan itu biasa gitu ya. Manusia itu berubah gitu hmm, ya. Nah, betul, sama aja betul, kayak betul. kita dulu lah, kita dulu waktu masih saya lah gitu ya. Saya waktu kecil dulu waktu SD dulu gitu ya. Saya kan SD-nya SD negeri, bukan bukan pesantren atau madrasah gitu ya. Berapa sih yang hafal juz amma? Ya, nggak banyak. Nggak banyak, hampir nggak ada Hmm. malah gitu ya. Nah, sekarang kalau ditanya, mau nggak anak ente kayak gitu lagi? Enggak, saya nggak mau. Saya maunya anak saya lebih dari juz amma, kalau perlu juz 27, 28 segala macam disikat semua gitu ya. Ya itu kan bukti Mhm. bahwa orang tua tuh nggak pengen anaknya sama gitu ya. Betul. Nggak wajar sebenarnya. Ini fantasi fantasi orang yang apa? Fantasi bangsa yang terjajah kalau menurut saya gitu ya. Mereka mereka mengira yang bagus itu adalah yang sama kayak dulu gitu ya. Padahal Mhm. nenek moyang mereka nggak pengen begitu dan wajarnya pun nggak begitu. Manusia harus berubah. Ya. Kalau Iya, budaya dalam betul. arti produk itu biasa berubah kok. Ya itulah gunanya kita punya museum. Yang udah nggak dipakai-pakai lagi, museumin aja gitu ya. Iya. Nah, nah, eh, satu lagi kali ya. Ini jam berapa ya? Udah 4:35, oke. Eh, ini yang mungkin yang rame juga nih kemarin-kemarin, Start. Mungkin udah agak lama sih, cuman kayak masih tahun ini ya. Yang waktu itu kan ada wacana, ada apa, ada berita yang katanya ada Bible berbahasa Minang. Terus kemudian kan rame-rame diprotes tuh, Start, yang Bible berbahasa Minang itu gitu. Ya. Ya lagi-lagi akhirnya dibilangnya, oh masyarakat Muslim Minang intoleran nih gitu. Nah itu gimana tuh, Start, menanggapi hal Ya, itu? itu orang yang bilang begitu tuh sedikit pun tidak tahu orang Minangkabau. Ya, namanya Minangkabau tuh Ya. orang kalau mau bahas budaya Minangkabau pasti bukan mentok, dimulai dari satu kalimat. Apa? Adai basandi syara basandi kitabullah. Nggak ada kalimat itu, nggak usah bahas Hmm. yang lain. Ya, yang lain itu ngikutin Hmm. yang itu. Ya, kalimat ini nomor satu. Adai basandi syara basandi kitabullah. Ya, Minangkabau itu Islam. Minangkabau itu Islam. Ini makanya Hmm. Rick Clive juga berpikir demikian bahwa Indonesia itu baru ada ketika Islamisasi Nusantara. Hmm. Ya, ada analisis yang menarik, analisis sejarawan yang menarik. Beliau mengatakan sebenarnya di sebelum Islam masuk ke Minangkabau, orang-orang daerah situ beragama apa sih? Ya, ternyata menurut Hmm. analisisnya di situ ada kerajaan Hindu, ada kerajaan Buddha, tapi yang seperti biasa, yang Hindu dan Buddha itu hanya bangsawannya saja, rakyatnya enggak, Hmm. rakyatnya animisme dinamisme, ya tetap animisme Ya. dinamisme ya, nyembah roh lah gitu ya, punya kepercayaan ini itu gitu ya, bahkan kalau apa kan menyebut daerah ini Islam, daerah itu juga generalisir ya, artinya ada aja yang nakal-nakal Hmm. yang masih praktekkan yang aneh-aneh itu ada aja di setiap daerah ada gitu ya, tapi pastinya Hmm. bukan bukan mainstream gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah kenapa sih Islam itu mengakar sekali di Minangkabau ya? Kalau kata orang-orang, kalau kata para sejarawan yang meneliti masalah ini, mereka mengatakan karena Islam itu agama pertama mereka. Sebelumnya ada apa? Hmm. Kepercayaan, bukan agama. Ya, sebelumnya Percayaan ya. nggak ada agama. Itu agama satu-satunya yang mereka kenal. Ya, nggak ada yang lain. Ya, dan itu kemudian ada prosesnya setelah itu.
Ya, jadi kalau menurut para sejarawan nih, ini yang lucu nih, kalau kalau kita bicara Islamisasi Indonesia, tiba-tiba narasinya selalu Jawa, mohon maaf aja gitu ya, selalu bilang Eh, Wali Songo itu belakangan, ya karena masuk iya Islam iya iya. Islam masuk ke Jawa itu belakangan. Yang pertama masuk dari Mm, mana? Samudra Pasai, lalu masuk ke Sumatera Barat, ke Minangkabau nih. Pekan kemarin saya tanggal 20 kemarin ya, sampai Ustadz Tiar Anwar Bakhtiar ngisi seminar online INSIS bahas soal ini gitu ya. Bahwa Islamisasi mm, Nusantara tuh masuknya dari Aceh, kemudian Sumatera Barat, ya Minangkabau gitu ya. Minangkabau mm. ini kan dulu daerah Samudra Pasai juga, ya termasuk daerah Samudra Pasai. Begitu Islam masuk ke Minangkabau, baru dia nyebar kemana-mana. Kenapa? Karena orang Minang kemana-mana. Orang Minang tuh merantau kemana-mana. Jadi Iya iya. Islam di Sulawesi Selatan sampai di Kalimantan Timur itu semua dari orang Minang. Ya, dan bahkan Mm, teman-teman kalau nggak percaya nih, kapan-kapan mudah-mudahan ada kesempatan ya pergi ke Gorontalo. Gorontalo itu sekarang provinsi Gorontalo. sendiri ya. Kalau dulu Sulawesi Utara Oh, ya. Ya. Kalau sekarang iya. provinsi sendiri. Kalau masuk kota Gorontalo ada gerbang tulisannya apa? Adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Oh, Aneh ya. mirip sama yang Minang. Bukan mirip lagi, copy paste. Sama. Persis sama. Beda-beda Ya, dikit. persis sama. Ya. Ah, iya 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 Artinya iya. apa? Eh, Artinya memang Islam tuh kuat sekali mengakar bagi orang Minangkabau karena itu udah membudaya, udah mengakar sekali dalam dalam masyarakat mereka gitu ya. Itu agama pertama mereka, ya. Itu identitas Hmm, mereka. Nah, jadi hmm, justru pertanyaannya adalah buat apa The Bible berbahasa Minang? Kecuali tujuannya untuk mengkristenkan orang Minang, ya. Cuma iya itu, iya. cuma itu jawabannya. Kenapa? Hmm, Karena orang Minang nggak butuh Bible. Kok bisa begitu? Karena nggak ada orang Minang yang Kristen. Lah kok ada kok iya iya. yang murtad? Kalau sudah murtad bukan orang Minang lagi. Nggak Ya dianggap itu ya. bagian udah nggak dianggap, udah putus secara adat itu Hmm, kenyataan. Nah, itu kenyataan. iya Ya, iya jadi iya. ada dua hal tentang budaya Minang yang harus orang tahu. Ya, pertama, Iya. Anda akan gagal memisahkan Minangkabau dengan Islam itu udah pasti gagal. Ya, insya Allah Hmm, gagal gitu ya. Karena nggak bisa. Ya, kalau udah keluar dari Islam maka keluar dari Minangkabau. Ya, itu hmm, satu. Kedua, ada kejadian tahun 52. Tahun 52 itu ada kongres adat di Bukit Tinggi, ya, hmm. ketika mereka mendiskusikan apa? Mendiskusikan beberapa hukum adat yang ternyata belum sejalan dengan hukum Islam. Ya. Hukum adat soal Hmm. pewaris tanah, warisan tanah, ya, itu belum Iya sejalan iya dengan iya. hukum Islam. Nah, yang menarik adalah nih, nggak usah panjang-panjang ceritanya, pokoknya keputusan mereka pada saat itu adalah yang belum sesuai dengan hukum syariat disesuaikan. Nah, ini membuktikan Hmm. apa? Membuktikan bahwa bagi orang Minang budaya itu nggak final. Yang final itu apa? Iya iya Agama. iya. Ya, jadi Oh iya. orang Minang nggak akan bilang bahwa kami agama Islamnya sempurna, nggak akan bilang kayak Hmm. begitu, ya. Tapi mereka akan dengan mantap mengatakan mana harus berubah, agama atau budaya, ya budaya lah, gitu ya, ya budaya, karena udah pernah Hmm. terjadi, ya udah pernah, Hmm. udah ada apa ya, udah ada kejadian pendahuluannya udah ada gitu, udah pernah terjadi, ya maka nggak aneh kalau terjadi lagi. Nanti kalau ada lagi yang kurang tepat, ternyata kurang tepat, ya kita ubah lagi, ya, karena Hmm. tujuan Hmm. kita adalah ada yang pesan di syara, syara pesan di kitabullah, ya. Syarat mengatur ada yang memakai, ya, apa syarat Apa tuh? mengatur, syarat itu menentukan, ya, syariat Mengatur. syariat itu Oh. menentukan, Hmm. mengatur gitu ya, mengatur. Hmm. Ada yang memakai, adat itu menggunakannya, gimana caranya menggunakan gitu loh, ya. Jadi seperti saya Hmm. bilang tadi, nilai itu dari agama. Nah, begitu mempraktekannya itulah cara budaya, ya, budaya. Iya Misalnya iya iya. sopan Betul. santun. Sopan santun tuh kalau ngomong jangan to the point aja, gitu lah. Jangan to the point, ya. Orang Hmm. Minang sama orang Jawa sepakat soal itu. Sepakat, sepakat. Hmm. Ngomong tuh jangan to the point, ya. Harus Iya. bisa berbelok-belok sedikit gitu ya. Tapi kalau orang Hmm. Minang diekspresikan dengan cara apa? Berpantun, babaleh pantun tuh bisa setengah jam itu. Ya, kalau kalau mau nikahan gitu ya, babaleh pantun tuh bisa Iya iya. panjang gitu. Ya. Orang Betawi juga Heeh. sama, kalau mau nikahan nggak bisa langsung masuk aja kan? Ngapain dulu? Hmm. Palang pintu dulu, sat, silat-silatan dulu kan gitu kan. Ya itu cara Iya. mereka. Ya, itu cara, ya. Ada nilai, ada caranya. Nah, kalau caranya Hmm. ternyata salah setelah dievaluasi, ya diubah. Ya, ini bukan nilainya yang berubah, ya. Nah, anehnya Iya iya sekarang iya orang-orang iya. mengikuti cara berpikir Barat, ya, sehingga agama itu dianggap bagian dari budaya. Islam masuk dibilangnya Arabisasi, nggak Hmm. gitu cara berpikirnya. Bapak kita Nabi Adam Hmm. alaihissalam orang Islam, ya, bukan bukan orang Arab, orang Afrika, bukan.
ya. Sebelum jadi orang Arab, orang Afrika, kita nggak tahu ya Nabi Adam alaihissalam turunnya di mana gitu ya. Ada yang bilang di Afrika, ada yang bilang di Arab gitu ya. Tapi sebelum dia jadi orang bumi, beliau itu udah jadi hamba Allah duluan, udah jadi nabi duluan gitu ya. Sebelum jadi belum jadi manusia bumi gitu ya. Nah, ya ini masalah. Nah, kalau Anda mau bilang saya salah, ya berarti Anda bilang Islam salah, ya berarti ya di situ selesai diskusi kita. Ya, nggak bisa didiskusikan lagi. Ya, memang ini udah beda dari cara pandang, dari world view udah beda. Gitu. Benar. Waktu Ustadz nonton ini nggak sih? Kan kemarin tuh sempat rame yang Gordon Ramsay ke Indonesia tuh, yang kemana ya itu? Aku kurang tahu sih daerahnya. Gordon Ramsay yang Master Chef. Oh, Gordon Ramsay, iya. Nah itu kan bikin rendang. Nah itu waktu kayaknya masih ceritanya penyambutannya beliau gitu, itu kan banyak kan di Pagaruyung ya. Nah itu ada barisan ibu-ibu gitu pakai baju Minang, tapi pakai pakai kerudung semua malah nggak ada yang nggak pakai gitu, Ustaz. Itu ya aku jadi keinget sama itu juga sih, sama yang dulu. Tadi katanya. Iya, aku tuh justru kalau ada gadis Minang yang tidak berhijab, ya itu bagian hasil dari sekularisasi dari penjajah. Ya itu dulunya nggak begitu. Di Instagram ada kok akunnya, ada akun apa ya? Saya lupa nama akunnya justru. Tapi saya sering lihat itu foto-foto Minangkabau di masa lampau. Ya, lihat tahun 1910 gitu ya, ada pasar di Bukit Tinggi, di Pasar Ateh kalau nggak salah ya, di Pasar Ateh itu atau di mana ya, lupa saya. Itu ibu-ibu yang berdagang di sana atau yang ada di sana gitu ya, itu berhijab sempurna dengan baju yang tertutup semua. Kalau orang lihat zaman sekarang bakal dibilang anak LDK tuh, ya. Jadi udah dari dulu begitu kok, gitu ya. Udah dari dulu begitu, nggak ada yang aneh gitu. Ya. Iya menarik sih itu. Ya mungkin orang kepikirannya harus pakai apa tuh yang kayak mahkotaannya gitu kan, nggak juga ya. Justru aslinya suntiang, itu dia. Tapi justru malah ini sih pakai jilbab semua, bahkan iya sih tertutup gitu jilbab. Nah kalau dulu pakai suntiang nggak berjilbab, begitu udah masuk Islam, begitu orang udah pakai jilbab nggak pakai suntiang, tetap pakai suntiang tapi di dalam jilbab biasa aja. Oh iya, benar. Budaya produk tuh berubah biasa. Ya nggak ada yang aneh gitu. Ya, nggak ada yang aneh. Oke. Nah, saat udah jam 4.45 nih, jadi kayaknya saatnya ini ya, tanya jawab ya. Teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung aja di kolom komentar. Pasar Awa. Ngomong apa ini? Awa Kunyang Yoda. Apa tuh, Stan? Nama pasar. Oh, iya. Mohon maaf nih. Ya, silakan yang mau bertanya boleh langsung aja apa udah ada ya? Ntar aku lihat-lihat dulu. Oh, adanya komentar nih. Boleh juga lah dibacain ya. Kang Reski. Ya, pasar banyak emang. Ada akun IG menarik yang bahas apa tuh, feminazi. Situ ada video anak kecil pakai pakaian nggak pantas, terus dengan kesoktahuan dan songong dia bilang lebih kurang begini. Budaya setiap orang itu beda-beda, jadi hargai dong perbedaan budaya orang. Lucunya pakaian yang dia pakai budaya apa? Nah, cara pandang budaya dalam worldview Islam ini penting gitu. Ini komentar aja sih. Ya, tapi itu salah definisi. Dia nggak akan ketemu definisi seperti itu. Budaya tiap orang beda. Tiap orang tuh namanya selera, bukan budaya. Budaya itu baru ada kalau dari masyarakat. Ya, coba cari aja definisi budaya yang menghubungkan pada satu orang, dua orang. Enggak, itu namanya selera. Ya, bukan budaya. Ya, kalau budaya itu masyarakat. Ya, pasti dalam ilmu sosial, bukan dalam ilmu, bukan kalau per orang apa namanya ya, psikologi misalnya gitu ya, nggak ada bahas budaya gitu ya. Ya, bukan begitu. Iya. Itu definisinya salah itu. Ya. Iya. Kan kalau versi KBBI sendiri kan kebudayaan itu akal, budi gitu ya, pikiran gitu hasil kan. Dari akal, iya, budi. maksudnya hasil.
Mm-mm. Nah, Nah cuman kita kan kuncinya juga, kuncinya yang saya bahas tadi dari awal, akal budi. Oke, itu apa? Budaya itu adalah hasil dari akal dan budi. Masalahnya, mm-mm. akal dan budi ini dibimbing oleh siapa? Nah iya, Di situ kan bedanya kita. Kalau betul. kalau orang Islam Mm-mm. yakinnya apa? Bapak pertama kita udah dibimbing sama Allah. Jadi udah beragama Mm-mm. duluan, baru berbudaya. Nah, itu yang harus ditekankan. Ya kalau Iya orang-orang iya iya, orang betul. Barat memandangnya manusia itu kayak kayak makhluk independen yang punya yang punya yang otonom gitu ya. Tiba-tiba dia punya pikiran sendiri gitu ya, maunya sendiri. Mm-mm. Mereka membayangkannya begitu, ya. Tapi kan Iya. kita nggak Mm-mm. meyakini hal demikian, ya. Betul betul. Akal sendiri kan kalau kita punya konsep Tuhan, konsep ilmu dan lain-lain kan ya pasti ya keluarannya juga pasti bakalan berbeda kan ya. Makanya ada yang kemarin apa ya, yang dulunya kalau budaya Hindu jadi gini, kalau budaya Islam jadi berbeda gitu ya. Oke, gimana nih, udah ada yang mau nanya belum? Udah tuh tadi. Apa nih? Oh apa nih? Adakah ini ya? Ya. Adakah orang Minang dulu membahas khilafah, berhubung akhir-akhir ini khilafah lagi rame dibahas, Ustadz. Bagaimana pendekatan kita ke orang-orang yang masih menganggap budaya Islam itu judul, Ustadz? Jadul. Oh, jadul maksudnya ya. Judul? Oh, jadul. Iya, ya kali jadul ya. Ya, Ya, kalau kalau membahas khilafah ya udah pasti ada lah. Udah pasti ada yang bahas. Kenapa saya bilang udah pasti ada? Karena ada ceritanya. Ada ceritanya kalau teman-teman baca buku ayahku, ya Buya Hamka tuh bercerita, kan runtuhnya khilafah tahun berapa? 1924. 1924 itu Buya Hamka usia berapa? Usia 16 tahun. Ya, beliau lahir 1908. Jadi waktu itu 16 tahun. 16 tahun itu udah dewasa. Karena tahun umur 17 beliau udah pergi naik haji. Ya. Nah, beliau udah pergi naik haji, ketemu dengan penguasa Saudi Arabia yang baru, artinya khilafah baru runtuh. Khilafah runtuh, Saudi Arabia berdiri kan. Nah, ketika khilafah sudah runtuh, ketika runtuh, Haji Rasul, ayahanda beliau termasuk yang pergi untuk menghadiri sebuah konferensi internasional yang membahas bagaimana nasib umat Islam setelah keruntuhan khilafah. Ya, jadi itu dibahas, gitu ya. Itu jelas dibahas, gitu ya. Karena walaupun nggak sekarang diperdebatkan apakah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ini bagian dari khilafah apa enggak, gitu ya. Itu kan perdebatannya, gitu ya. Tapi yang pasti seluruh dunia Islam tuh peduli sama apa yang terjadi di kekhilafahan. Ya, semua peduli. Ya, oleh karena itu walaupun misalnya orang Sumatera Barat waktu itu, Indonesia juga belum ada sih. Indonesia belum ada, masih Sumatera Timur, masih Sumatera Tengah ya, masih Sumatera lah di Hindia Belanda gitu ya. Walaupun kita bukan bagian dari kekhilafan, ya begitu khilafah runtuh ya kita ada juga ulama-ulama dari Indonesia yang berangkat ke sana, ya. Termasuk di Pulau Jawa juga ada, kalau nggak salah Kiai Haji Mas Mansur ya, saya nggak hafal ya, berangkat juga untuk membahas masalah itu. Ya, ada dua konferensi yang berbeda, satu di Saudi Arabia, satu lagi di Mesir. Ya, artinya itu udah jadi bahan pembicaraan juga. Ya, jadi terlepas dari kita, oke lah kita masih diskusikan ini sebenarnya kerajaan-kerajaan di Indonesia ini Islam ya, kerajaan Islam ini bagian dari khilafah apa enggak, itu bisa kita diskusikan lah gitu ya. Tapi yang pasti orang Islam nggak benci sama kekhilafahan Islam. Ya, aneh kalau ada, kalau iya gitu ya, aneh sekali kok ada kehilafan Islam kita benci. Wong orang-orang Mesir dulu mengakui kedaulatan Indonesia, alasannya kenapa? Karena di Indonesia itu mayoritasnya Muslim, itu aja. Ya, jadi kita ini bahagia lihat negara lain Islam tuh kita bahagia gitu ya. Orang Islam yang normal tuh begitu. Ya, kalau yang nggak normal itu adalah benci sekali sama kekhalifahan. Ya, kenapa? Karena negara Islam. Nah, itu nggak normal, nggak beres gitu ya. Orang Mesir juga mereka bahagia dengan Indonesia merdeka karena mereka dengar ada 60 juta orang Islam di sini. Dulu masih 60 juta, kalau sekarang ada 200 juta lebih ya. Dulu 60 juta orang Islam, 60 juta orang Islam pada masa itu lebih banyak daripada orang Timur Tengah digabungin jadi satu. Ya. Jadi mereka senang sekali, khilafah runtuh, Indonesia merdeka, dia senang. Ya. Nah, itu reaksi yang normal tuh begitu gitu ya. Reaksi normal itu adalah bahagia gitu, lihat negara lain terislamisasi gitu ya. Tapi kalau dia benci sekali dengan berbau-bau Islam tuh nggak normal. Ya. Sentimen lagi ya, balik lagi. Orang sakit kayaknya. Ya. Ya, ini ada lagi dari Bang Ical.
bukannya kalau dalam adat istiadat Minang, anak perempuan lebih berhak atas tanah pusako. Ini kan bertentangan sama hukum waris Islam ya. Nah, makanya dibilang tanah pusako, karena pusako itu dari adat, dari masyarakat, ya, dari masyarakat. Jadi bukan tanah pencaharian. Kalau tanah pencarian seseorang itu termasuk yang diputuskan di tahun 52 itu. Jadi dipisahin mana tanah pusako. Tanah pusako itu berarti tanah adat. Ya, tanah adat. Sekarang kan itu milik masyarakat, dianggapnya dianalogikannya sebagai wakaf. Ini wakaf, nggak boleh dimiliki. Yang pasti yang diwariskan ke itu, pengelolanya si ini, sini, ikutin hukum adat. Karena disebutnya wakaf. Ya. Karena udah nggak jelas siapa yang punya. Awalnya siapa yang punya. Ya. Udah nggak jelas, ini punya suku. Ya, maka dianggapnya ini tanah wakaf. Ya. Kemudian yang tanah pencaharian, ya artinya kalau seorang laki-laki dia berkeluarga, dia beli tanah gitu ya, dia beli tanah sendiri, dia berusaha sendiri, nah itu diwariskan sesuai hukum waris. Ya, diwariskan kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kalau nggak ada kepada orang tuanya, ya gitu. Ya, nggak pindah ke anak perempuan. Ya itu tanah pusako, makanya ada tanah pusako istilahnya gitu ya. Itu analoginya wakaf, ya, karena udah nggak jelas siapa yang punya awalnya. Ya ini udah milik umat lah gitu, milik umat gitu ya. Nah kalau kayak gitu, ya gitu caranya gitu ya. Jadi disesuaikannya dengan cara seperti itu. Ya jadi pisahkan mana tanah pencari. Kalau dulu enggak. Kalau dulu ya pokoknya semua tanah yang diperoleh sendiri maupun yang dari warisan ya akhirnya dikuasai sama keluarga istri. Ya, makanya laki-laki nggak punya apa-apa. Ya akhirnya dulu terjadi masalah sosial. Masalah sosialnya apa? Banyak laki-laki Minang yang maunya merantau. Kalau dulu merantau buat cari ilmu, buat cari pengalaman. Kalau sekarang melarikan diri dari adat. Ya. Karena kalau di kampung mereka nggak punya apa-apa. Ya tanah udah punya tanah, akhirnya diambil sama keluarga istri. Mereka nggak punya apa-apa gitu. Ya, nah akhirnya dikritisi sama Buya Hamka kan. Ya, ini nggak sesuai. Ya, apa jadinya kalau semua anak Minang akhirnya keluar kampung untuk menghindari adat. Ya. Nah, akhirnya didiskusikan tahun 52. Akhirnya begitu. Jadi yang tanah pusako itu yang memang milik dari sukunya. Memang itu wakaf gitu ya. Ya, kalau yang lain tanah penghasil pencaharian itu dibagi sesuai hukum waris. Iya, Masya Allah. Ilmu baru. Iya. Oh, iya. Oke. Ya, ada lagi kah? Anti streetball nih. Padang hadir, Bandung hadir, Bogor hadir. Nah, ada lagi nih. Izin tanya, Stad, kira-kira kebaya tuh produk dari nilai budaya apa ya? Apakah mungkin dibuat produk baru yang sesuai dengan ajaran Islam dari nilai budaya yang sama? Ya itu ya. Kalau soal itu yang menjawab harusnya orang yang punya budayanya sendiri ya, orang Jawa barangkali lebih tepatnya ya. Tapi seperti saya bilang, coba bandingin aja budaya kebaya dulu sama kebayanya Kartini. Ya, kebayanya Kartini itu menurut saya kekurangannya tinggal satu aja, nggak berhijab, itu aja udah. Ya, karena kebayanya nutup, nggak nyetak, nggak sempit sama sekali nggak. Ya, sama sekali nggak bagus menurut saya itu. Ya, udah kalau zaman sekarang pakai gitu ditambahin jilbab bisa kondangan udah cukup dah. Ya, bisa pergi kondangan tanpa merusak syariat sama sekali, itu udah cakep gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa sekarang orang taunya ya, bahkan dulu ada kontes-kontes kecantikan yang pakai gaya-gaya kebaya ya, tapi kebayanya dibikin seksi, dibikin segala macam, itu kan juga pelanggaran terhadap budaya juga kan. Ya, apakah orang Jawa sepakat sama yang kayak begitu gitu ya? Apakah orang Jawa nyaman dengan keseronokan seperti itu gitu kan? Saya rasa enggak ya. Kecuali ya memang orang zaman sekarang yang sudah tercemari dengan pemikiran-pemikiran yang nggak beres gitu ya. Tapi orang nenek moyang kita nggak kayak begitu gitu, nggak kayak begitu. Apakah mungkin dibuat produk baru yang sesuai dengan ajaran Islam dan nilai budaya yang sama? Ya mungkin aja. Ya, kalau kita anggap kebaya itu apa ya? Kebaya itu motifnya, bahannya bisa-bisa aja. Ya, pakaian kan bisa-bisa aja dibikin seperti itu. Ya, tapi seperti saya bilang tadi, nilai awalnya kan untuk sebagai pakaian bagi perempuan yang bermartabat misalnya gitu ya. Mungkin di zaman dulu itu dianggap sudah memadai. Nah, sekarang ketika orang sudah pelajari lebih lanjut, oh ternyata kurang cukup nih, ya harus ada ditutupi dengan jilbab, dibikin lebih lebar lagi sedikit segala macam gitu ya. Ya bisa aja, udah itu budaya juga. Ya, itu budaya, ya. Jadi apa yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, apalagi seperti yang dibilang Rick Clef tadi ya, Indonesia tuh baru ada setelah Islamisasi Nusantara. Jadi konteks Indonesia itu Islam.
ya, nggak ada konteks lain, ya. Oleh karena itu Islam tuh bukan budaya luar, ya. Islam tuh bukan budaya luar, karena Islam lah Indonesia ada. Ya, kalau nggak ada Islamisasi Nusantara, nggak ada benda yang kita kenal, negara yang kita kenal sebagai Indonesia tuh nggak ada, ya. Iya, 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 iya. Ya. Oke. Nah, Stat, karena udah jam 4.57 nih kayaknya kita ini dulu deh. Sebentar lagi. Buat yang nanya nanti mohon maaf ya. Kalau masih ada pertanyaan. Sorry. Ini satu takut penasaran nggak bisa tidur nih, saya jawab aja ya. Yang mana, Stat? Oh iya, silakan deh, boleh. Sistem kekerabatan adat Minang tuh dilihat dari jalur ibu. Itu bukan kerabatan kalau sekarang ya namanya, itu kesukuan. Jadi suku seseorang dihitung dari jalur ibunya. Ibunya sukunya apa? Kalau saya si Kumbang, ya, ibu saya si Kumbang, maka saya si Kumbang. Saya nggak ikut sukunya bapak, ya. Tapi kalau ditanya nasab, ya nasab bapak lah, ya. Akmal bin apa, ya Syafri lah, bukan yang lain, gitu ya. Jadi dia tidak merusak hukum Islam, ya. Dia tidak merusak hukum Islam. Dia cuma kesukuan. Suku itu kan masalah nggak ada hubungannya dengan agama. Ya, nggak ada hubungannya dengan agama, nggak harus bentuknya seperti itu, gitu ya. Tapi dia hanya mendefinisikan yang namanya suku A itu dihitung dari mana, dari ibunya, gitu aja, ya. Tapi hukum waris segala macam udah nggak ngikutin itu harusnya. Kalau ada yang masih matrilineal dalam arti sampai ke warisan segala macam, itu adalah pelanggaran sebenarnya. Oke. Jadi yang betul cuman jalur kekerabatan aja ya. Apa tadi? Kesukuan. Maaf, suku ya. Kesukuan. Nasab tetap ke bapak gitu ya. Iya. Peran dan sebagainya tetap sama aja kayak di Islam gitu ya. Nah, tuh ada kata Andri, dia bilang kalau orang Minang sampai sekarang nanyanya juga siapanya tuh. Siapa bapaknya tuh? Ya, jadi bapak gitu ya? bukan ibu. Oh iya. Oh jadi lebih banyak tahu nih soal budaya Minang nih. Iya. Oke. Ya. Berarti kalau misalnya ini kan judulnya kita bukan judul sih, judul tema besar kali ya, kayak menjadi Islam atau menjadi Indonesia. Nah itu artinya pertanyaan yang harusnya kita nggak usah jawab dan pertanyaan nih, Sat. Ya kita dua-duanya dong. Harusnya nggak muncul harusnya pertanyaan tidak ada. Ya, karena sekali lagi Indonesia itu baru ada setelah Islamisasi. Itu jawaban orang non Muslim loh. Iya. Ya itu keren sih, kayaknya bukunya masih dicari tuh. Oke, closing statement kayaknya Stat langsung aja. Udah jam 5. Ya, mungkin saya hanya menekankan sekali lagi bahwa kita nggak perlu memilih untuk menjadi orang Islam atau menjadi orang Indonesia gitu ya. Karena Indonesia itu konteksnya dari dulu udah Islam. Mayoritas masyarakat Nusantara itu udah terislamisasi sejak lama. Nggak mungkin lagi memisahkan Islam dari Indonesia. Nah, adapun agama atau budaya bagaimana menempatkannya, udah pasti agama itu di atas. Ya, kenapa? Bukan karena kita benci sama budaya, tapi karena budaya itu sendiri memang hasil dari akal budi manusia. Ya, sementara kalau kita tanya duluan mana manusia beragama atau berbudaya, nah, lagi-lagi kita pakai agama juga kan, karena agama kita Muslim, Islam, kita pasti menjawab manusia itu beragama duluan baru berbudaya. Ya, manusia itu bukan manusia purba, lalu ada yang pindah ke Sumatera, ada yang pindah ke Jawa, baru jadi orang Sumatera, enggak. Tapi dari awal udah orang, ya, dari bapak kita yang pertama itu manusia itu sudah manusia seperti yang kita kenal sekarang, dan dia sudah beragama. Ya, ketika sudah pindah ke lain-lain negeri, ketika mulai berubah jauh seleranya, barulah mereka berbudaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz, udah mau ngobrol-ngobrol sama kita di sini di sore hari ini. Insya Allah nanti minggu depan akan ada lagi seputar yang berikutnya. Temanya apa, nantikan saja nanti ya. Saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar sebanyak-banyaknya. Ya, dengan doa kafatul majlis kita sempurnakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, oke. Insya Allah sampai ketemu lagi minggu depan ya, teman-teman. Syukran ya, Ustadz. Salam untuk Ainan dan Afnan dan Teh Ami. Ya, Assalamualaikum.